Halo Semeton, saya Nang Toples, kembali lagi di Toples Channel. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia ya, yaitu hidup harmonis bersama bencana. Jadi untuk itu saya sudah bersama seorang ahli bencana. Kita akan mengupasnya lebih dalam. Langsung saja, beliau adalah Iketut Prama Budarta STMM. Oke Pak Ketut, apa kabarnya? Astungkare, sampai saat ini baik-baik saja. Jadi beliau ini adalah S2 bencana begitu Pak Ketut ya. Lulusan Universitas Gajah Mada. Jadi kita akan bicara banyak tentang bencana. Oke Pak Ketut, sebelum ke topik hidup harmonis dengan bencana, saya ingin tahu apa sih bencana itu Pak Ketut? Om Swastiastu, teman-teman, sarang sami. Jadi bersyukur sekali dalam kesempatan ini saya diajak berdiskusi. Kebetulan ada sedikit background keilmuan, mudah-mudahan bermanfaat untuk negara kita, untuk masyarakat kita di Indonesia. Jadi kembali kepada topiknya tadi, terkait dengan bencana, itu sebenarnya sudah sangat akrab di masyarakat kita, karena memang bencana itu sering sekali terjadi di Indonesia. Bersyukur sekali ya, di Indonesia ini sejak tahun 2007 sudah memiliki seperangkat aturan yang merupakan inisiatif dari DPR RI pada saat itu terkait dengan bencana, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi di sana sudah dijabarkan apa itu pengertian bencana. Jadi disebutkan bahwa bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu disebabkan oleh alam maupun bukan alam, dan juga termasuk di dalamnya disebabkan oleh faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak lainnya. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam terminologi, yaitu adalah peristiwa dan rangkaian peristiwa, baik itu kejadian tunggal maupun rangkaian kejadian suatu kejadian. Nah, itu adalah kejadiannya. Jadi bencananya itu ada rangkaiannya Pak? Ya, bisa berupa kejadian tunggal, contoh misalkan gempa, sekali gempa juga itu kejadian tunggal, atau bisa juga rangkaian kegiatan, ada gempa dulu disusul dengan tsunami, atau disusul dengan tanah longsor, atau disusul dengan kebakaran masif gitu. Jadi saling menyebabkan rangkaian. Ya, itu rangkaian kegiatan yang merupakan kejadian yang berdampak kepada manusia. Kalau tidak berdampak ya bukan bencana namanya. Contohnya misalkan ada tanah longsor di tengah hutan. Nah, seberapa besar pun Berarti dia tidak dikatakan bencana itu Pak? tidak dikatakan, karena tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. kita akan mulai masuk pada hidup harmonis dengan bencana. Gimana sih Pak itu hidup harmonis? Sedangkan bencana, masa kita bisa hidup harmonis? Bencana itu adalah satu keniscayaan. Secara umum, mungkin sebelum masuk ke kehidupan harmoni dengan bencana itu, secara umum kita klasifikasikan dulu bencana itu menjadi dua. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non alam. Bencana alam itu bisa dipilah lagi menjadi dua, ya secara umum, yaitu bencana geologi dan hidroklimatologi. Dua bencana, artinya bencana alam itu ada yang dari dalam bumi dan ada yang dari luar bumi.
bencana non alam juga bisa dipilah lagi menjadi 3 di sana. Baik, 1 misalkan bencana karena ulah manusia, yang 2 bencana epidemi dari mikrobiologi. Nah, berarti corona ini termasuk bencana mungkin saja. Mungkin saja. Cuman ada yang mengatakan ini hasil konspirasi, mungkin saja ada ini klasifikasi yang ketiga kalau benar, tapi kita tidak tahu. Yang jelas kejadiannya kan sudah ada dan mengganggu kehidupan dan penghidupan kita. Jadi wajar kalau wabah COVID-19 ini dikategorikan sebagai bencana. Yang terakhir yaitu kegagalan teknologi. Nah, inilah yang kita tidak tahu apakah COVID-19 ini kegagalan teknologi mungkin yang dituduhkan beberapa pihak, atau bencana mikrobiologi yang disebabkan oleh bisa saja hewan maupun apa yang mungkin menyebabkan. Yang jelas prakteknya itu sudah ada di sekitar kita saat ini. Nah, itu klasifikasi bencana. Kalau geologi bisa dipecah lagi, baik itu gunung berapi seperti yang terjadi tahun 2017 kemarin, terus gempa sering juga kita rasakan, termasuk tsunami di dalamnya, tanah longsor. Nah, yang seperti itu masuk bencana geologi. Kalau hidroklimatologi itu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan karena kekeringan itu, terus kemudian banjir, nah, longsor mungkin yang disebabkan oleh yang dipicu oleh hujan yang deras itu misalkan. Nah, itu salah satu hidroklimatologi. Itu sumbernya dari luar bumi. Kalau yang lainnya dari dalam bumi. Tapi semua itu berdampak kembali kepada manusia. Nah, banyak sekali ya macam-macam bencana. Banyak kita ada bencana. Terus kemudian terkait dengan posisi kita, sebelum kita ke harmoni, tadi kita sudah ada klasifikasi. Posisi kita sekarang ini kan ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu terletak di daerah Khatulistiwa dan berada di pertemuan 4 lempeng dunia. Untuk kita di Bali terutama 2 lah yang paling besar. Yang pertama Indo-Australia yang ada di sebelah selatan, mungkin sekitar 300 km dari bibir pantai Bali ke selatan antara Bali dengan Australia. Ya, juga kita berdiri di lempeng kontinental yaitu Eurasia. Ya, jadi kita berdiri sehingga, dan kebetulan kita ada di ujungnya, agak-agak di ujung. Sehingga karena lempeng-lempeng ini selalu bergerak, ya, selalu bergerak yang disebabkan karena proses di dalam bumi, lempeng-lempeng ini bergerak terus sehingga menimbulkan berbagai fenomena-fenomena alam yang berpotensi menimpa kita, kan begitu, yang berpotensi menimpa kita. Kalau di daerah Khatulistiwa berarti kita dihadapkan pada cuaca yang mungkin sering terjadi hujan, cuaca ekstrem, ya, sering terjadi kekeringan mungkin, nah, atau hal-hal yang lainnya yang dampak ikutannya yang merupakan dampak daripada hidroklimatologi kita. Nah, itu mungkin gini. Nah, sementara dari sudut pandang geologinya, nah, maka yang terjadi di Indonesia itu banyak pegunungan, nah, dan banyak patahan-patahan yang aktif sehingga berpotensi terjadi bencana gunung berapi, terus kemudian gempa, terus yang diikuti oleh tsunami, tanah longsor akibat daerah yang berbukit yang seperti itu. Itu adalah keniscayaan sangat besar peluangnya terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa bencana itu ada di sekitar kita, maka bagi saya tidak ada pilihan lain dalam menyikapinya selain hidup harmoni dengan mau melawan alam. Apa sanggup kita manusia melawan alam ini? Tidak mungkin lah kita bisa melawan ini. Satu-satunya cara ya segala pola pikir, tingkah laku kita harus selaras dengan potensi-potensi kejadian yang bisa terjadi yang akan mempengaruhi hidup dan penghidupan kita. Menurut Pak Tut nih, ada enggak kira-kira mungkin langkah-langkah 1, 2, 3 atau berapa yang bisa menjadi gambaran umum gimana sih kita hidup harmonis dengan bencana itu?
Ya, hidup harmonis ini dengan bencana ini menjadi tren ya di masyarakat sejak terakhir Pak Presiden mengutarakannya melalui media massa untuk menyikapi wabah COVID-19 ini. Yaitu menurut saya tindakan yang sangat tepat. Tapi sebenarnya hidup harmoni dengan bencana ini sudah digaungkan ya pasca tsunami Aceh tahun 2004 dan gempa Jogja tahun 2006 oleh para penggiat kebencanaan di Indonesia. Banyak ahli-ahli bencana yang sudah menyampaikan gagasannya untuk bagaimana kita bisa hidup harmoni dalam bencana ini. Nah, apa lantas langkah-langkah yang harus kita ambil dalam rangka hidup harmoni dengan bencana? Yang pertama tentu harus kita pahami ancaman atau bencana itu sendiri. Apa peluang ancaman yang terjadi di sekitar kita? Misalnya kalau saya tinggal di pantai berarti ancamannya tsunami mungkin atau minimal gelombang pasang lah, kayak itu gelombang pasang. Kalau kita tinggal di lereng gunung berapi maka harus waspada terhadap gunung meletus. Kalau kita tinggal di sekitar patahan seperti di Karangasem ini misalkan, iyalah waspada juga terhadap bahaya gempa bumi. Dan kita harus kenali. Nah, sekarang ini kita sudah tahu di sekitar kita ada ancaman COVID-19, coronavirus. Nanti kita harus kenali bagaimana kejadiannya, bagaimana cara dia mengenai kita, bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya. Ya kalau misalkan kita menanggulangi, misalkan kita tahu ada potensi gempa gitu, maka konstruksi bangunan harus dihitung dengan cermat. Kalau tahu ada misalkan COVID-19 potensinya, maka protokol kesehatan harus dijalankan, yaitu cuci tangan. Nah, mohon maaf sekarang kenapa saya tidak pakai masker, kan karena ini di rumah sendiri dan sudah jaga jarak lah dengan orang lain. Terus yang kedua, setelah potensi ancaman itu kita ketahui, maka kita harus menilai kapasitas diri kita. Nah, kapasitas diri itu lebih pada, kalau di analisa SWOT itu strength, kekuatan kita. Apa yang kita punyai, kita lihat ya. Baik itu dilihat dari sisi sudut pandang ekonomi, fisik, ya kesehatan dan yang lain-lainnya. Ya, kita contohnya misalkan dalam hal gempa gitu misalkan ya. Oh, saya sudah merancang rumah saya untuk mampu menahan gempa ya minimal sampai dengan 7 atau 8 skala Richter. Nah, skala Richter itu cara teorinya. Tapi apakah itu pasti aman? Ya belum tentu. Tidak ada yang menjamin bahwa tidak terjadi gempa 9 atau 10 skala Richter di sekitar kita. Enggak. Tapi kan dari sisi kesejarahannya kita bisa lihat. Setidaknya kita sudah mempersiapkan. Ya, kita persiapkan ya yang sebaik mungkin. Tapi kalau kita misalkan dari sejarah, misalkan untuk gempa ini ya, dari sejarah 500 tahunan karena terjadi maksimal gempa 7, terus kita siapkan bangunan untuk menahan 10 skala Richter, ya mungkin biayanya akan terlalu besar ya, sampai dengan rumah ini harus dirobohkan, gempa itu belum tentu terjadi. Nah, walaupun peluang terjadinya masih tetap ada kan gitu, peluang terjadinya ya, kita juga tidak bisa mengabaikan hal ini. Tapi di sisi yang lain kita juga harus paham dengan kapasitas dan kemampuan diri kita ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga perlu
kita persiapkan. Nah, selain kapasitas kita harus paham kerentanan. Kerentanan itu lebih pada kelemahan, ya kelemahan. Ada Ya, pada kita harus mulai mengatur diri, ya, mulai mengatur diri. Contohnya misalkan kalau memang rumah kita misalkan sudah kita terima apa adanya gitu misalkan, minimal kita sudah tahu bagaimana cara mengevakuasi diri, di mana tempat penyelamatan, entah itu di bawah meja atau yang disebut dengan segitiga kehidupan, di mana titik-titik terkuat dari rumah kita ada namanya segi triangle life gitu ya, itu segitiga kehidupan. Itu juga harus kita pahami, itu meningkatkan kapasitas, menurunkan kerentanan. Kalau seandainya kita sakit-sakitan, upayakan misalkan dalam era COVID-19 ini kita seminimal mungkin berinteraksi dengan orang lain. Nah itu karena kita kerentanannya tinggi, karena fungsi resiko bencana itu adalah ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah itu kebalik itu. Nah itu menghitung resikonya. Ya. Nah jadi itu hal-hal yang perlu kita persiapkan juga. Untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu sikap kita ketika ada ancaman, maka pilihan kita adalah menolak ancaman itu atau menerima ancaman itu. Kalau mungkin kita tolak, ya kita tolak. Ya. Contoh misalkan yang bisa kita tolak, misalkan ada peluang tanah longsor, terus kita buat senderan yang kuat sehingga tidak terjadi. Ya, tapi itu ada itu termasuk kategori pencegahan. Tolak itu, cegah itu. Tapi kan terlalu banyak hal yang tidak bisa kita tolak. Yeah. Kita harus terima. Nah, ketika terima, inilah perlu sikap. Ya, untuk mengurangi resiko tadi. Sikapnya apa? Meningkatkan kapasitas, menurunkan kerentanan. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa satu misalkan mengasuransikan diri kita. Nah, itu dalam kapasitas kita mengalihkan sebagian risiko, ya, sebagian risiko. Mohon maaf, saya tidak promosi asuransi. Bukan asuransi nih ya. Bukan tapi salah satu ya. caranya. Tapi harus diakui asuransi adalah salah satu cara untuk berbagi risiko. Walaupun tidak bisa mengganti yang hilang kan. Jadi kemungkinan kita udah tahu misalnya udah sering terjadi bencana, salah satunya di asuransi. Ya, baik itu jiwa kita yang diasuransikan ataupun harta benda, baik itu rumah, kendaraan, kan sudah banyak asuransi yang menawarkan itu bisa dilakukan. Jadi kalaupun terjadi bencana kita memiliki kerugian, setidaknya masih ada asuransi. Masih ada asuransi yang mengganti. Jadi walaupun tidak bisa mengganti yang hilang, tapi bisa sedikit meringankan bagi yang masih tertinggal, kan begitu. Kita sudah berbicara banyak tentang bencana. Terima kasih Pak atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Ketut, bencana itu pasti ada di sekitar kita, tinggal kita kenali. Dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, maka itulah salah satunya hidup harmonis dengan bencana. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita akan kembali lagi pada video-video lainnya. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.